Setelah menyusui suaminya, kini Zoya berganti menyusui sang anak. Wanita itu berbaring di ranjang besar yang tersedia di kamar baby A, B, C, D, E dan langsung menyusui baby A. Tubuh mungil yang sedari tadi menggeliat, serta mulutnya yang terus bergerak kini berhenti dan fokus pada makanannya. Melihat itu, Zoya mengulum senyum. Seolah baby A benar-benar tahu kalau makanan favoritnya telah diambil oleh sang ayah. Cih, baby langsung diem. Kenapa? Takut nggak kebagian ya? Tanya Zoya mengajak sang anak bicara. Baby A hanya diam, merespon dengan kedipan mata dan sesapan yang terasa semakin kuat. Ken ikut melangkah ke arah ranjang, berdiri di sisi tubuh Zoya dan mengelus puncak kepala wanita itu. Sayang, kalau begitu aku berangkat dulu ya. Sepertinya tugasku sudah selesai. Ucap Ken dengan senyum getir, mengingat bahwa dua buah gundukan sintal itu bukan lagi miliknya. Zoya terkekeh kecil, lalu menangkap punggung tangan Ken dan memberinya usapan pula. Tugasmu sudah digantikan oleh mereka sekarang. Mendengar itu, bibir Ken semakin mencebik. Membayangkan betapa sulitnya dia mendapat asupan dari Zoya. Namun, meskipun begitu dia tetap bersyukur Zoya tetap sehat, begitupun dengan anak-anaknya. Iya, sayang. Aku mengerti, kalau mereka sudah besar. Keduanya akan menjadi milikku lagi. Ken menunduk dan mengecup puncak kepala Zoya untuk pamit, tak lupa dia juga mengelus puncak kepala sang anak, tetapi baby A malah bergerak, seolah menghindar dari sentuhan sang ayah. Kita kemusuhan. Andai baby A sudah bisa bicara, mungkin dia akan memproklamirkan kalimat tersebut pada Ken, karena sudah berani mengambil makanan favoritnya. Haish, dia sampai memusuhiku hanya gara-gara aku mencicipi makanannya. Gerutu Ken, membuat semua orang yang ada di sana menahan tawa, kecuali Zoya yang sudah terkekeh keras. Sudah sana, nanti kamu terlambat, sayang, ucap Zoya mengingatkan suaminya. Ken menghela nafas panjang, sekali lagi dia menunduk, kini bukan lagi puncak kepala yang dia cium, tetapi bibir ranum sang istri, membuat semua babysitter kompak membuang pandangan masing-masing ke arah lain. Bukannya merasa bersalah, makhluk tidak tahu malu itu malah mengusap pelan salah satu dada istrinya. Ingat, baby. Jangan habiskan, ada jatah Daddy di sini. Zoya mencubit lengan Ken, membuat pria itu akhirnya terkekeh. Padahal dulu Ken adalah seseorang yang pantang basa-basi, tetapi sekarang semuanya telah berubah. Setiap kali bersama Zoya, banyak sekali drama yang dimainkan pria satu ini. Ken keluar dari kamar anaknya, mengambil perlengkapan kerjanya, lalu turun ke bawah. Ternyata di sana Ron sudah menunggu, pria itu sedang mengobrol bersama kakek Abian, selagi menunggu dirinya datang. Ken, katanya kamu ada meeting. Kenapa kamu turun terlambat? Tanya kakek Abian, melihat sang cucu yang malah bersikap santai, padahal sudah hampir terlambat datang. Aku mengurus anak-anakku dulu tadi. Kan sudah ada babysitter. Aduh, kek. Walaupun sudah ada babysitter tetap saja aku harus turun tangan. Kan aku ayahnya, memang babysitter yang membuat Zoya hamil. Memangnya mereka yang menusuk-nusuk Zoya setiap malam? Atau mereka yang muntah-muntah sampai pingsan? Bukan, kan? Jawaban Ken sudah ngawur, kakek Abian tidak ingin lagi menimpali ucapan cucu gendengnya ini. Lebih baik dia membiarkan Ken cepat-cepat pergi, daripada dia harus mendapat serangan sakit kepala di pagi hari. Setelah pamit pada sang kakek, akhirnya Ken benar-benar berangkat kantor. Wajahnya sedikit kusut, membuat Ron jadi bertanya-tanya. Namun, rasanya pria itu enggan untuk memulai lebih dulu, yang ada nanti dia salah bicara. Bisa berabe urusannya. Ron, hati-hati, ucap Ken tiba-tiba, membuat Ron mengangkat kepala, hati-hati apa maksudnya? Sedari tadi dia menyetir mobil aman-aman saja. Bahkan walaupun mereka hampir terlambat, Ron tetap memakai kecepatan sedang. Hati-hati apa, Tuan? Akhirnya Ron bertanya juga, merasa penasaran kemana arah pembicaraan Ken. Ken menghela nafas panjang, menyandarkan kepalanya di punggung kursi dengan tangan yang bertaut menjadi sebuah bantalan. Hati-hati nanti kalau anakmu sudah lahir.
Kening Ron semakin mengernyit. Kenapa, Tuan? Apa sangat merepotkan? Ken menggeleng. Bukan, tapi kamu akan kurang asupan. Mendengar itu, Ron mencoba mencerna apa yang Ken ucapkan, sementara Ken mencari cara, bagaimana caranya supaya Baby A tidak tahu kalau ia sudah mencuri makanan favoritnya. Ah, susah juga ternyata kalau sudah punya anak, gerutu Ken sambil mengacak rambutnya. Selepas kepergian Ken, salah satu babysitter turun dan melangkah ke arah meja makan, di mana kakek Abian berada. Dialah Rati, pengasuh Baby D. Dia turun atas perintah Zoya, ingin memberitahu pada kakek Abian bahwa sang nyonya tidak akan turun untuk sarapan bersama. Permisi, Tuan Besar. Maaf sebelumnya, saya kemari atas perintah Nyonya Zoya. Katanya dia tidak akan turun ke bawah untuk sarapan bersama. Soalnya Baby A sedang tidak mau ditinggal. Nyonya meminta Tuan untuk makan duluan. Jelas Rati apa adanya. Baby A benar-benar tidak mau melepas susuannya, meskipun kedua mata bayi cilik itu sudah terpejam. Maka dari itu, Zoya memerintahkan Rati, agar memberitahu pada kakek Abian untuk makan lebih dulu. Kakek Abian mengangguk, tanda bahwa dia mengerti akan kondisi cucu menantunya. Kalau begitu kamu ambilkan makanan untuk Zoya, biar dia makan di kamar. Ingatkan dia agar tidak lupa sarapan, karena dia sedang butuh banyak asupan. Baik, Tuan. Tadi Tuan Ken juga sudah bilang begitu pada semua babysitter. Kakek Abian mengangguk lagi, lalu membiarkan Rati mengambil beberapa makanan yang tersedia untuk dibawa ke lantai 2. Bilila yang melihat itu, sontak saja ikut membantu, hingga satu nampan berisi penuh dengan makanan berhasil tersusun dengan rapih. Setelah sarapan kakek Abian juga berencana untuk melihat kelima cicitnya. Walaupun tidak bisa menggendong terlalu lama, yang penting dia bisa mengajak bayi-bayi itu bermain di troli mereka dan berjemur di taman belakang. Sementara di kamar Baby ABCDE, Zoya sedang berusaha untuk melepaskan pucuk dadanya dari mulut sang anak. Baby A memang sudah tidak menghisapnya, tetapi kalau Zoya bergerak sedikit, bayi yang sudah semakin gembul itu akan ikut bangun. Coba diganti pakai dot saja, Nyonya, usul Tari, wanita yang ditugaskan untuk menjaga Baby C. Kini Zoya harus banyak-banyak menghafal nama-nama orang, karena kelahiran anaknya, melahirkan pula 5 babysitter yang harus dia kenal nama dan juga sikapnya. Zoya mengangguk setuju, Tari mengambilkan dot bayi yang ada di nakas. Lalu membantu Zoya, begitu wanita itu melepas susuannya, Tari langsung memberikan dot tersebut pada Baby A. Beruntung kali ini bayi tampan itu tak menangis, Baby A terus menutup matanya dan terlihat nyenyak. Zoya langsung menghela nafas panjang, tetapi setelah itu dia malah mengulum senyum seraya mengusap kepala sang anak yang terlihat sedikit berkeringat. Menganggap bahwa sikap yang ditunjukkan oleh bayi mungil itu adalah bentuk protes terhadap dirinya. Abis ini tolong kalian bawa anak-anak ke taman belakang ya, biar mereka semua berjemur, nanti aku menyusul, ucap Zoya, bangkit dari ranjang hendak pergi ke kamarnya untuk berganti pakaian. Semua babysitter kompak mengangguk. Di ambang pintu, Zoya berpapasan dengan Rati, tetapi wanita beranak 5 itu tak langsung makan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Ken dan kakek Abian. Zoya ingin menemani anak-anaknya berjemur terlebih dahulu, baru setelah itu dia akan mandi dan sarapan. Bayi-bayi mungil itu mulai dibawa turun, para babysitter duduk berjajar, sambil membuka sebagian baju bayi yang mereka pegang, agar sinar matahari bisa memberikan vitamin terbaiknya pada tubuh yang sedang berkembang itu. Zoya ikut turun, hendak menyusul ke taman belakang, tetapi langkahnya terhenti begitu Bilila memanggil dirinya. Nona Zoya. Wanita cantik itu menoleh, dilihatnya Bilila tidak sendirian, tetapi bersama istri dari asisten suaminya, yakni Siska. Zoya langsung tersenyum sumringah, dia melangkah cepat ke arah ibu hamil itu, dan segera menghambur memeluknya. Kak Siska, apa kabar? Siska membalas pelukan Zoya ala kadarnya, karena perutnya yang semakin membesar, membuat dia merasa kesulitan. Aku baik, Nona Zoya. Ish, aku sudah bilang berapa kali jangan panggil aku seperti itu.
Panggil Zoya saja, timpal Zoya, merasa tidak terima karena Siska selalu memanggilnya dengan embel-embel Nona. Siska terkekeh kecil sambil mengangguk. Baiklah, aku akan memanggilmu Zoya. Karena aku sudah menganggapmu sebagai adikku. Oh ya, Zoe. Ini aku bawa sesuatu buat kamu, nanti diminum ya. Siska menyerahkan satu kantong plastik pada Zoya. Wanita itu hanya mengernyit, tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Siska, apa yang harus dia minum. Ini apa, Kak? Ini kapsul daun katuk, supaya ASImu lancar, jawab Siska apa adanya. Dia sudah membeli beberapa, untuk persiapan persalinannya, dan dia juga tidak lupa memberikan sebagian pada Zoya. Wah, padahal ASIku sudah lancar loh, Kak. Tapi tidak apa-apa, supaya makin lancar, karena bayiku sekarang kan ada 6. Kini giliran Siska yang mengernyit. 6. Bukannya 5 ya, Zoe? Tanyanya. Zoya terkekeh, sementara Bilila sudah melenggang ke dapur sambil geleng-geleng kepala. Satunya kan Dedi mereka, Kak. Siska makin terperangah. Hah? Apa ayahnya harus minum ASI juga? Akhirnya pagi itu Siska ikut berjemur, dia mengekor pada Zoya yang melangkah ke taman belakang, di mana para bayi mungil sedang memanaskan badan. Pemandangan yang terlihat sangat menggemaskan, semua bayi itu bertelanjang dada, dan tak lupa juga memakai kacamata untuk menghalau silaunya sinar matahari yang menerpa indera penglihatan mereka. Zoya mengulum senyum manis, karena pagi ini bayinya sudah lengkap, Baby L sudah pulang dan berkumpul bersama dengan saudaranya yang lain. Wanita itu menghampiri Olaf, sang pengasuh yang sedang menggendong putrinya. Sementara Siska senantiasa mengekor pada Zoya. Olaf, sini biar El aku yang gendong, pinta Zoya sambil mengulurkan tangan, ingin mengambil alih Baby L. Olaf pun menurut dia menyerahkan bayi yang terlihat paling kecil itu pada majikannya. Senyum Zoya makin mengembang, melihat Baby L yang terlihat begitu menggemaskan dengan kacamata bulat berwarna pink. Apalagi saat bayi cantik itu menguap, Zoya menciumi mulut Baby L, seolah aroma itu adalah candunya. Siska yang melihat itu pun ikut tersenyum, dia membelai lembut pipi Baby L dengan jarinya. Cantiknya anakmu, Zoe. Aku jadi ingin punya anak perempuan juga. Puji wanita itu, lalu mengikuti Zoya untuk duduk di kursi panjang yang tersedia. Baby L memang yang paling cantik, Auntie, ucap Zoya, menirukan suara anak kecil untuk menimpali ucapan Siska, membuat keduanya terkekeh secara bersamaan. Oh ya, Kak. Bagaimana denganmu? Apa persalinannya sudah dekat? Perutmu sudah besar sekali loh, ujar Zoya, melihat kondisi perut Siska yang sudah sangat besar. Dari usia kehamilan mereka memang tidak berjarak terlalu jauh, tetapi karena Zoya mengandung bayi kembar, maka dari itu Zoya melahirkan lebih dulu. Sementara Siska berencana untuk melahirkan secara normal. Dia dan Ron sudah sering melakukan pemeriksaan ke dokter, bahkan mereka juga sudah mengetahui jenis kelamin bayi yang ada di dalam perut Siska. Dan semuanya tampak baik-baik saja. Sekitar seminggu lagi, Zoe, aku dan Kak Ron juga sudah tidak sabar ingin melihat dia, jawab Siska sambil mengelus lembut perutnya. Tak disangka si jabang bayi memberikan respon berupa tendangan, membuat Siska sedikit tersentak. Kenapa, Kak? Ah, tidak. Anakku aktif sekali, aku pegang dia langsung bereaksi, ucap Siska lalu mengulum senyum tipis, merasa senang karena selama mengandung, dia memang tidak mengalami hal yang aneh-aneh, dan sang anak pun tumbuh seperti kebanyakan bayi lainnya. Mendengar itu, Zoya malah terkekeh geli. Aktif kayak dedinya ya, Kak. Sekali senggol langsung berdiri. Kini tak hanya Siska yang tersenyum, tetapi para babysitter juga ikut terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Suami dan istri memang tidak ada bedanya, sama-sama mesum. Namun, entah kenapa mereka malah suka. Bagi mereka itu terlihat menggemaskan, sekaligus membuat mereka iri, ingin juga memiliki hubungan yang begitu harmonis seperti kedua orang itu. Di saat mereka asyik bercengkrama, kakek Abian pun datang. Ia ingin melihat kelima cicitnya yang sedang berjemur, begitu melihat pemandangan di taman belakang, ia pun tersenyum. Wah, cicit Eyang sudah seperti di pantai ya.
semuanya pakai kacamata hitam begitu. Iya dong, Eyang Kakung. Baby L ini yang paling cantik, kacamatanya beda sendiri. Yah, nak, yah. Timpal Zoya seraya mengangkat sedikit tubuh Baby L. Kakek Abian mendekati cicit perempuannya, bayi yang baru saja bergabung pagi ini. Dilihatnya bayi cantik itu sangat mirip dengan wajah Zoya, tetapi tetap perpaduan dengan wajah Ken. Pria parubaya itu mengelus kepala Baby L dengan lembut, membuat bayi cantik itu bergerak, memberi respon. Benar-benar tidak bisa diragukan ya, ucap kakek Abian dengan senyum mengembang. Zoya dan Siska mengangkat kepala, lalu saling pandang. Apanya yang tidak bisa diragukan, Kek? Tanya Zoya dengan alis yang terangkat. Sementara tangan kakek Abian masih bertengger di kepala Baby L. Bibit premium suamimu, lihat cicit-cicitku, semuanya lucu. Tidak sia-sia setiap malam aku ikut tidak bisa tidur. Karena kebisingan, ternyata hasilnya memang menggemaskan. Mendengar itu, sontak saja membuat pipi Zoya memerah, sementara semua orang tidak bisa lagi menahan tawanya.